Pak Ratman jam 11 siang sudah pulang. Kemudian istrinya membukakan pintu rumahnya. Agak kaget, ia berkata, "Pak, baru jam segini kok sudah pulang toh Pak? Apalagi tidak enak badan?" Pak Ratman menjawab, "Tidak Bu, Bapak sehat-sehat saja kok." Lalu tanya Bu Ratman lagi, "Tetapi kok baru jam segini sudah pulang toh Pak?" Pak Ratman dengan wajah yang ceria menjawab pertanyaan istrinya, "Begini Bu, kita mau mendapat rezeki lagi Bu. Tadi pagi Evi tidak pergi ke pasar, tetapi pergi dengan Amelia. Bapak tadi ketemu, terus dikasih uang Bu. Nanti disuruh ke rumahnya untuk bekerja. Kalau Ibu mau ikut bekerja, katanya boleh Bu." Istrinya sangat senang mendengarnya, tetapi ia penasaran pekerjaan apa itu. Kemudian bertanya, "Mbak Evi mau memberi pekerjaan apa toh Pak?" Pak Ratman menjawab, "Bersih-bersih pekarangan Bu, merapikan taman dan kebun." Kemudian istrinya berkata agak pelan, "Oh iya Pak, Mbak Evi itu hidup sendiri bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil, tidak ada suami, tidak punya supir, tidak punya pembantu sama sekali Pak. Kasihan ya Pak. Ibu mau Pak membantu Mbak Evi?" Kemudian Pak Ratman berkata, "Iya Bu, kasihan Mbak Evi. Ibu kalau mau ikut, nanti kita ke sana ya." Kemudian Bu Ratman berkata, "Iya Pak, nanti kita ke sana ya, tetapi makan dulu. Ibu tadi masak nasi uleng, sayurnya tahu tempe lombok hijau, cabai rawit pakai santan, kesukaan Bapak. Goreng ikan juga lho Pak, ikan asin ya." Lalu kata Pak Ratman, "Wah nyamblang tenan Bu, Ibu tahu saja kesukaan Bapak." Kemudian kata Bu Ratman, "Iya Pak, tetapi nanti sore Bapak harus pergi ke juragan ya, pamit beberapa hari tidak bekerja." Jawab Pak Ratman, "Iya Bu." Kemudian mereka makan bersama. Sementara itu Evi bersama anak-anaknya sedang bercengkerama di ruang tengah, ruang keluarga. Suasana sangat ceria ketika anaknya Evi sedang bermain, sementara Evi menemani mereka. Saat bermain, tiba-tiba Rizka bernyanyi, "Bintang kecil di langit yang hitam." Kemudian Hari memprotes, "Loh kok langit yang hitam sih, yang biru gitu?" Lalu Rizka menjawab, "Ada bintang itu malam Mas, langitnya hitam bukan biru. Kalau langit biru itu matahari." Kemudian Evi berkata, "Iya Dik Rizka, biar nyanyi ya Mas Hari. Ayo Dik Rizka nyanyi." Kemudian Rizka mulai menyanyi lagi, sementara kedua kakaknya menahan tawa. "Bintang kecil di langit yang hitam, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin lihat dan menari. Depan rumah lampu terang benderang." Selesai menyanyi, Hari dan Ranti tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Evi diam kemudian memuji, "Pintar, tepuk tangan buat Dik Rizka." Sambil Evi bertepuk tangan. Kemudian Rizka berkata, "Mama, Rizka mau bernyanyi lagi ya." "Rizka mau nyanyi matahari ya Mama?"
Evi diam sejenak, kemudian bertanya, "Seperti apa itu lagu Matahari? Coba Dik Rizka menyanyikan seperti apa? Ayo mulai." Kemudian Rizka mulai bernyanyi. Matahari di langit yang biru, hanya satu keringkan jemuran. Aku ingin naik pesawat terbang jauh tinggi di atas pohon mangga. Hari dan Ranti tertawa terpingkal-pingkal lagi, sedangkan Evi hanya diam saja, kemudian memberikan pujian. "Pintar, Dik Rizka pintar ya nyanyi ya." Tidak lama kemudian terdengar pintu pagar diketok. Evi bangkit kemudian ke depan diikuti ketiga anaknya. Ternyata Pak Ratman bersama istrinya sudah datang. Kemudian Evi mempersilahkan masuk. "Ayo Pak Ratman, silakan masuk. Ada Bu Ratman juga toh." Bu Ratman menganggukkan kepala sambil berkata, "Iya Mbak." Kemudian Evi berkata, "Iya Bu Ratman, tadi saya sudah berkata kepada Pak Ratman untuk bantu saya bersih-bersih kebun dan taman. Tetapi kalau Bu Ratman mau ikut juga, saya persilahkan." Bu Ratman dengan menganggukkan kepala penuh hormat berkata, "Iya Mbak, saya mau ikut." Kemudian Evi berkata, "Oke Bu, terima kasih. Pak Ratman nanti bisa panjat pohon mangga, tebang cabangnya yang menjorok ke atas genteng, jadi atapnya sekalian dibersihkan dari daun-daunnya, dan juga tebang cabang pohon mangga yang lainnya supaya rapi, potong sekalian juga ya Pak, cabang yang mengering untuk pohon lainnya." Sementara Bu Ratman bisa menyapu daun-daun yang kering, nanti dikumpulkan saja di suatu tempat, atau Pak Ratman juga bisa gali lubang untuk mengumpulkan sampahnya, ranting dan cabang, nanti dibakar ya Pak. Selesainya kapan, yang penting rapi ya Pak. Akhirnya mereka mulai bekerja untuk kerapian kebun dan taman. Evi menyediakan kopi, air putih, dan juga cemilan. Sementara Pak Ratman mulai memanjat pohon mangga dan menebang cabang-cabang yang menjorok ke atap. Cabang-cabang itu berjatuhan ke tanah beserta daun-daunnya, dan banyak belalang ikut berjatuhan. Anak-anaknya Evi baru melihat belalang-belalang itu, ada yang warnanya hijau, ada yang coklat, ada yang kecil, dan juga ada yang besar. Ada juga makhluk yang bentuknya seperti kupu-kupu tetapi berukuran kecil. Anak-anak itu mau menangkap belalang, tetapi Evi melarangnya, takut kejatuhan cabang pohon dari atas. "Nanti saja Dik nangkapnya kalau Pak Ratman sudah turun," kata Evi memperingatkan anak-anaknya. Sementara itu Bu Ratman mulai menyapu. Kebun dan taman itu sangat luas, jadi tidak akan bisa selesai dalam waktu seminggu. Mereka terus bekerja dan pulang di sore hari. Pada saat mau pulang, mereka diberi upahnya dan juga nasi dan lauk pauknya di dalam rantang. Mereka sangat senang dengan uang maupun makanan yang diberikan Evi kepada mereka. Sementara itu, Eva semakin benci kepada Evi karena ia menilai Evi seperti mengejeknya, tidak pernah mengajaknya naik mobil mewahnya, tetapi tahu-tahu di depan matanya memberi tumpangan kepada Amelia untuk pergi naik mobil mewahnya dengan mudahnya. Setiap hari pun ia melihat Pak Ratman dan istrinya pergi ke rumahnya Evi. Pikirannya menduga-duga yang bukan-bukan.
Taunya hanya Pak Ratman dan Bu Ratman datang ke rumahnya Evi saja. Tetapi di sisi lain, ia sangat ingin merasakan naik mobilnya Evi. Maka ia mengintip dari balik pintu rumahnya kapan Evi pergi bersama anak-anaknya setiap lewat di depan rumahnya. Dengan senyum yang dipaksakan, Eva menyapa Evi setiap Evi lewat di depan rumahnya bersama anak-anaknya. Maka menjelang akhir pekan, ia akan memintanya lagi Evi untuk pergi ke pasar. Ia punya rencana akan berkata, "Besok kita pergi ke pasar lagi ya, tetapi dengan naik mobil mewahmu ya." Kata-kata itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dari pagi. Bahkan ia mencatat untuk dihafal dan akan dikatakan kepada Evi nanti siang. Pada siang harinya yang ia tunggu-tunggu tiba. Evi dan ketiga anaknya lewat di depan rumahnya bersama dengan ketiga anaknya. Eva keluar rumah dan menyapa Evi. "Evi mau beli makanan ya?" Evi menjawab dengan memberikan senyumnya. "Iya." Lalu kata Eva lagi, "Evi, besok kita pergi ke pasar lagi ya?" Eva sangat terkejut karena Evi langsung menyaut, "Maaf mbak, saya selalu mendapat kiriman makanan dari ibuku, jadi saya tidak akan pergi ke pasar mbak." Eva sangat marah mendengar jawaban Evi karena belum sempat melanjutkan omongannya mendapat jawaban seperti itu. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mukanya memerah dan buru-buru masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu keras-keras hingga berbunyi jeder. Evi juga sangat kaget. Ia menjawab tidak ke pasar kok Evi sangat marah. Tetapi ia tidak menimpanya di dalam hati. Ia meneruskan langkahnya ke tempatnya Bu Hesti untuk membeli makanan. Sampai di tempatnya Bu Hesti, Rizka minta turun dari gendongan Evi. Evi menurunkannya, kemudian Rizka menuju ke arah teman barunya yang beberapa hari sebelumnya mulai mengenalnya. Kemudian Evi berkata dan menatap kepada seorang anak kecil, "Oh, ada Mbak Wuryanti ya? Mbak Wur mau makan jenang juga?" Dengan melambaikan tangannya, ia memanggil anak kecil itu. Kemudian Suti, ibunya Wuryanti, berkata, "Itu dipanggil Bu Evi tuh Mbak Wuryanti." Kemudian Wuryanti berlari ke arah Evi dan berkata, Tante, kemarin Wuryanti ajari Tik Rizka main bar suruh loh." Evi kemudian memujinya, "Oh, pintar." Kemudian Evi pesan makanan untuk ketiga anaknya dan juga untuk Wuryanti, anaknya Suti. Evi menyuapi Rizka, kemudian setelah mereka selesai makan, Wuryanti berkata, "Di Rizka, kita bermain lagi yuk, main bar suruh dengan Mbak Dira." Dira yang sedang memegang boneka mendengar ucapan Wuryanti juga ikut berbicara. "Iya Tik Rizka, kita main lagi yuk, tapi di sini saja ya." Evi membiarkan mereka bermain sambil mengawasi hingga beberapa saat, kemudian pulang karena Pak Ratman dan istrinya masih bekerja di kebunnya.